aku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ah, itu gimana? Kan pencipta lebih besar daripada manusia. Eh, kan yang manusia itu Bapa atau bukan? Pribadi Allah yang adalah roh. Ah, jadi manusia kan? Manusia ciptaan Tuhan itu, Tuhan lebih, Eh, Allah Bapa lebih tinggi derajat daripada manusia ciptaannya. tapi kan tadi kau bilang udah jadi manusia. Ya, sekarang siapa lebih besar pribadi Allah itu daripada manusia? Ah, yang menjadi manusia tadi siapa? Allah Bapa. Nah, terus setelah dia jadi manusia, dia bilang, aku akan pergi kepada Bapakku sebab Bapak lebih besar daripada aku. Yang dalam rupa manusia, manusia itu Yang tetap lebih rendah dengan lebih rendah dengan Allah Bapa ah, sang pencipta. Jadi gimana? manusia. Yang jadi manusia tadi siapa? Sekarang manusia Kayak ciptaan lagi main komedi putar abang ini Allah lebih narasinya. tinggi derajat, lebih besar daripada manusia ciptaannya. Loh, daripada Yesus bukan yang lain. Jadi Bapak itu lebih besar daripada Bapak gitu ya. Manusia. Itu Yesus yang ngomong. Iya, Yesus dalam raga manusia. Ah, manusia ini Bapak atau bukan? Roh Allah Bapa yang ada pada diri Ah, Yesus kan? Kristus. Ah, berarti Bapak lebih besar daripada Bapak. Bapa sebelum tubuh, sebelum lahir, roh. Ah, Bapa itu oleh karena kasihnya tetap dia menciptakan manusia lebih besar dia daripada yang diciptakannya. oke. Tapi Bang, aman lah ya. Udah banyak minum air putih ya. Sip ya. Tetap jaga Masalahnya kesehatan ya. Jangan lupa nggak minum bisa air saya putih, oke? bertanya. Nggak bisa saya bertanya. Oh, boleh. Nah, siap. Siap gerak. Daripada aku makin pusing lama-lama diputar terus. Benarkah umat Islam mengimani kitab Taurat, Zabur, dan Injil? Imani. Imani. Mm-mm. Serius. Serius. Pertanyaannya, di manakah kitab Injil itu yang tertera dalam Al-Quran? Oke. Sudah. Benarkah? Bang, itu kipas host apa relawan ini yang suruh kipas? Pak relawan. Aku bilang Bang, jaga kesehatan dulu. Kalau lagi gerah istirahat dulu. Jangan Ini lupa jurus minum air menghindari putih. pertanyaan. Ya. Oh, lanjut pertanyaan. lanjut. Oke. Betul. Aku baik hati loh Bang. Apakah umat Islam mengimani kitab Taurat, Injil, dan Zabur? Mengimani Atas dasar apa? atas dasar perintah Allah, perintah Tuhan. Oh. Iya. Di mana Ya, sekarang gantian. itu kitab Taurat, Injil, Gantian Zabur lagi. yang dari... Emangnya kitab Taurat, Zabur, Injil itu dari Allah-UCT? Iya. Di mana sekarang posisinya? Dimakan Yohanes. Kayaknya udah nggak ada ya. Oh. Ada dimakan Yohanes. Wahyu 10:10. Nah itu Kalau dia. kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu berasal dari Allah-UCT, lalu Alkitab kami ini berasal dari mana? Nah itu dia. Itu dia. Itu dia. Tapi diakui oleh penulisnya Bang. Dia itu menulis berdasarkan sebuah penelitian. Wah, aku nggak mau mengimani Nggak kitab usah suci mencari itu. jawaban dari Alkitab kami lah. Sesuai dengan imanmu. Tadi kan saudara mengatakan. Kan udah saya jawab. Oh, begitu ya. Alkitab kami bersumber dari Penelitian orang. Penelitian orang. Tapi kenapa Alkitab kami ini bukan berasal dari Allah ICT-mu? Kenapa ada nama-nama yang sama dalam dua kitab yang berbeda? Nggak ada yang sama. Udah disebutin tadi. Abraham, Yang ada kitabnya Kristen ngambil persamaan namanya ke Islam. Adam di Alkitab kami, Adam di Al-Quranmu. Ada Adam di dalam kitabmu. Ada? Di mana coba? Ih, ini Tuhan menciptakan manusia disebut Iya, di Adam. mana coba? Di mana? Di kitab apa? Kejadian Kejadian kitabnya siapa? Alkitab.
Itu kitabnya siapa? Kristen. Alkitab Eh? Kristen. Alkitab Kristen. Nyuring, maling. Maling apa? Emang Kejadian itu kitabnya Kristen? Ya ini yang kami imani. Bukan kitabnya Yahudi. Ayo. Yahudi kok yang aku mana? akuin? Loh, Kejadian itu kitab Torah Musa atau bukan? Ayo. Baru sadar ya. Aku justru lucu melihat kalian. Di satu sisi menyerang iman kami dengan Alkitab ini. Lah. Sementara mencari-cari pembenaran dari Alkitab kami ini. Bukan. Anda percaya atau tidak? Kalau Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat itu kitab Torah Musa. Anda percaya atau tidak? Ya itu yang menuliskan Musa. Nah, itu kitabnya Yahudi atau bukan? Emangnya kami duluan Kristen daripada Yahudi? Orang saya nanya itu kitabnya Yahudi atau bukan? Ini kitab Yahudi yang beragama Kristen. Mana ada Yahudi beragama Kristen? Yahudi ya Yahudi. Ini gimana ceritanya? Ini rumusnya apa lagi? Kitab Yahudi. Oh, berarti versinya beda. Musanya Kristen gitu ya? Ini apa Yahudi itu hanya satu orang? Yahudi itu apa? Kalau Yahudi ya Yahudi Pak. Nggak ada Yahudi Kristen. Gak ada Yahudi Kristen. Abang ini lucu sih, ngapain pagi-pagi hiburan bang, sehat ya. Jangan lupa minum air putih ya bang. Gak Ya, ada tetap Yahudi semangat Kristen. kita. Ini jurus menghindari pertanyaan. Gak ada Yahudi itu bermacam. Nggak ada Yahudi Kristen. Murid-murid Yesus Kristus itu kan Kristen. Murid-murid rasul-rasul. Yahudi ya Yahudi, Kristen. Orang dikasih Kristen. tahu baik-baik, jangan lupa minum air putih, malah dibilang menghindar. Gimana sih? Kita kan ini apa namanya cukup ada unsur Yahudi itu apa? nama apa? Menghilangkan ngantuknya juga kan. Yahudi Apa sih itu nama istilah? apa? Hiburannya Yahudi itu juga. apa? Nama apa itu? Nggak tahu saya nama apa bang. Itu nama agama ya? Nggak tahu saya. Nah itu. Jelasin aja, aku nggak tahu apa itu. Yahudi itu nama kaum, bukan nama agama. Kaum mana? Kaum Yahudi. Bahasa Yahudi. Abang ini asli lucu kocak bener bang. Makasih ya bang ya, kita dibawa happy aja bang ya. Aduh, ketawa. Yahudi itu nama bangsa, nama mau masuk. kaum Yahudi. Tidak, ini kan saya baru tahu ini kok ada orang Yahudi Kristen gitu loh. Dari mana itu rumusnya? Murid-murid Yesus Kristus bukan beragama Kristen. Yahudi. Bukan beragama Kristen. Bukan, dia Yahudi. Murid-murid Yesus Kristus yang dibilang yang dikatakan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu nggak ada yang beragama Kristen. Nggak ada, Yahudi semua. Yahudi. Iya. Ini infoin dulu Palopo, Kristen itu baru ada setelah ada Paulus. Oh iya. Nah, Paulus itu bukan orang Yahudi. Ya, Kristen itu baru ada setelah ada Paulus, tertulis di dalam KPR 13 itu. Iya, Paulus itu bukan orang Yahudi. Jadi Yahudi itu sebuah paham keagamaan dari asalnya. Itu kan dari awalnya kan suku Yehuda itu. Nah, tapi sudahlah lanjut. Tapi kasih tahu dulu bahwa Pak, Yahudi Paulus itu bukan Yahudi ya? Nggak jelas. kalau Paulus sih tergantung selera. Tergantung dia mau jadi orang Yahudi. Murid-murid jadi Yesus orang Kristus, murid-murid Yesus Kristus yang 12 itu bukan Kristen. Ibarat Yahudi. Pak Palopo ini kadang jadi Tono, kadang jadi Tini gitu. Ada Tergantung selera. ayatnya. Ada Santo Paulus, Santo Yusuf, Santo Matius, itu bukan Kristen, bukan Yahudi. Bukan. Yahudi. Murid-murid dia. Yesus bukan Yahudi. Yahudi. Ya, berarti orangnya ini kan kitabnya Yahudi beragama Kristen. Mana ada orang Yahudi beragama Kristen? Yahudi apa agama Yahudi? Nama agama Yahudi. Ajaran Yahudi. Saya bertanya, Yahudi Tidak itu ada nama orang Yahudi agama. Kristen.
Saya bertanya, Yahudi itu nama agama apa nama bangsa? Astagfirullahaladzim. Gini, Palopo, coba kita Ya. minta dia jawab dulu gini. Kan Pak Yesus bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya, agamanya apa itu? Nggak ada disebut. Eh, Jadi Yesus cuma asal ngomong aja. Tidak ada disebut apa nama agamanya. Iya, yang penting ngomong agama gitu, terserah agamanya apa gitu ya. Yang penting kami tidak bisa menambahi mengurangi isi Alkitab. Nggak ada Yesus mengatakan agama Kristen atau agama Yahudi atau agama Yudaisme. Ya, Kristen juga bukan agama ya. Kristen ya nama agama itu, jangan samakan Kristen Ah, dengan di mana? Yahudi. Udah kadung mainkan aja sekalian. Di mana Kristen agama? Disitulah pertama disebut pengikut Yesus Kristus itu Ah, itu Kristen. ormas itu. Hah? Ormas. iyalah. Berarti ya Yahudi ormas yang mengimani Alkitab. Eh, Lanjut Palopo, aku ketawa terus. Bang, makasih Bang ya. Kita sudah dibumbui dengan hiburan lucu Abang ini. Lanjut Palopo, aku nggak enak juga kelamaan. Yahudi itu. Yang ormas itu duluannya kan Yahudi, murid-murid Yesus. Iya, mereka itu orang Yahudi, Nah. bukan Kristen. Yang kau bilang ormas itu siapa? Kristen, Ya orang mana? orang Roma. Bukan orang Yahudi. Bukan orang Roma, Antioquia. Pertama didirikan Kristen, Oh, bukan Yahudi, gitu Bang. Yang Jadi kedua Kristen itu pertama didirikan di Antioquia, gitu, oleh Paulus. yang pertama Kristen itu bukan Yahudi. Bukan Bang. Gitu. Murid-murid Yesus Kristus nggak ada yang Yahudi. Iya, murid-murid Yesus itu mereka adalah praktisi Yudaism, Yahudi. Karena dia Dibaptis kan atas berasal nama- di Nazaret sana, Yerusalem. Yahudi apa dibaptis? Yang kau bilang yang tertulis di YP itu Ya apa mana lah, dibaptis? aku tahu, Apa aku bukan Putra Yahudi. Kau tanya lah orang Yahudi, itu loh. Ah, di sinilah kalian kawan salah mengartikan ya kata Yahudi itu. Tidak tersebar. Salah. Dengar dulu. Tidak tersebar kekristenan ini ke seluruh dunia ini kalau tidak disebarkan oleh murid-murid Yesus Kristus yang adalah orang Yahudi atau Israel. Kami Kristen di Kota Medan di Indonesia ini, kami Kristen terakhir kami. Yang pertama Kristen itu siapa? Ya murid-murid Yesus Bang, Kristus yang notabene saya ulang Yahudi. lagi ya, saya ulang lagi. Yesus itu tidak mengenal Kristen karena Kristen itu lahirnya di Antioquia, di Romawi sana, beda gitu loh. Murid-muridnya Yesus itu adalah orang-orang Yudaism, Atas Yahudi. dasar apa Kristen disebut pengikut Kristus? Lah mana aku tahu, kau tanya lagi Mana- Kristen, kenapa dia Oh. tahu jadi Sekarang pengikut gini, bro. Kristus? Bro, bukan kami yang duluan Kristen. Siapa? Murid-murid Tuhan Yesus yang Tidak rasul-rasul. ada murid 12 murid itu, tidak ada yang Kristen. Udah dikasih Tidak ada. tahu masih ngeyel. Palopo Tidak, lanjut. tidak ada. Tidak Ya ada. udah gini Bang Palopo izin sedikit Ya, 10 detik. lanjut. Bang Relawan, oke lah muridnya Yesus Kristen. Nah yang saya tanyakan, yang mana duluan beragama Kristen? Yesus atau muridnya? Kami tidak pernah mengatakan Yesus Kristus itu Kristen, beragama Kristen. Nah terus asalnya Kristen ini di mana sampai menuhankan Asalnya Yesus? Yesus Kristus. Maka bisa kujelaskan asal kekristenan itu. Oke silakan. Nah, ya, asik ini. Nah, coba Kekristenan silakan. itu panjang sejarahnya di Alkitab kawan, baca kalian itu. Wih mantap. Gimana tuh? Udah. Kristen itu adalah pengikut-pengikut Yesus. Ah, Pertama Yesus Kristus mengajarkan murid-muridnya
Bukan mengajar murid-murid. Orang yang mendengar pengajaran Yesus Kristus itu disebut orang banyak. Orang banyak. Iya, orang banyak mengikuti Yesus Kristus. Dengar dulu. Oke? Ya. Orang banyak mendengar pengajaran Yesus Kristus. Disebut orang banyak masih. Masih disebut orang banyak. Orang yang mendengar pengajaran Yesus Kristus disebut orang banyak. Udah? Karena banyak orang gitu. Ya, nggak usah membantah kawan. Iya, silakan. Nggak usah ngeles-ngeles gitu. Ya, orang banyak ya. Nah. Lanjut. Setelah Yesus orang udah mengetahui bahwa Yesus itu layak diikuti, disebutlah pengikut Yesus Kristus. Dari mulai orang banyak masuk ke pengikut Yesus Kristus, oke? Oke. Apanya yang oke? Setelah Yesus Kristus naik ke surga, Cepat banget. setelah Yesus Kristus naik ke surga, disebutlah itu pertama karena sudah dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, jemaat mula-mula. Di mana itu? Baca kalian Alkitab itu. Oh, Ludahmu iya, apa kalau tidak ada tertulis di dalam. Itu ini apa intisarinya di kenapa kekristenan itu menjadi murid-murid Yesus Kristus. Oke. Setelah Yesus Kristus naik ke surga disebutlah dari awal tadi orang banyak, kedua pengikut Yesus Kristus, ketiga setelah naik Yesus Kristus disebutlah jemaat mula-mula. Sudah, setelah jemaat mula-mula masuklah ke kekristenan. Disebutlah mereka Kristen. Jemaat mula-mula itu disebut Kristen. Di mana itu? Baca Alkitab apa itu perjanjian baru itu. Di mana mula-mula disebut jemaat? Di mana? Baca di situ jemaat mula-mula baru ke Kristen. Iya, di mana itu? Baca aja setelah Yesus Kristus naik ke surga pada hari ke-40 atau hari Pentakosta. Itulah awal kekristenan. Udah. Dan Paulus tidak bahwa nabi-nabi Israel itu adalah Kristen atau Katolik. Paulus saja yang hidup sejaman dengan murid-murid Yesus Kristus. Udah. Yang hidup sejaman dengan murid-murid Yesus Kristus dan juga sisa-sisa para nabi tidak pernah mengklaim nabi-nabi Israel itu adalah Kristen dan Katolik. Nah, terus Kristen dari mana? Itu tadi dari murid-murid Yesus Kristus. Kan tidak diakui. Siapa yang mengatakan mengakui? Oh, berarti tidak diakui ya? Siapa tidak mengakui? Tadi Siapa tidak diakui? Siapa tidak mengakui? iya, tadi kau bilang. Sudah saya terangkan tadi dari awal. Ya, ulang Pertama coba. kekristenan belum ada. Ya, terus. Kekristenan itu cikal bakalnya adalah pengikut-pengikut Kristus. Cikal bakalnya adalah orang banyak yang mendengar pengajaran Yesus Kristus. Kenapa disebut orang banyak? Ya, karena banyak yang mengikut Kristus. Oh, Banyak yang karena banyak orang. dengan Iya, pengajaran iya. Yesus Kristus. Iya, Baca iya, itu. silakan. Banyak baca mujizat Yesus Kristus itu yang memberikan makan 5.000 orang dengan 2 roti 5 ikan. 2 roti disebut 5 orang ikan? banyak itu. Hah? 2 roti 5 ikan? Iya, sisa 12 keranjang. Siapa yang bawa itu? Ya, itu mujizat Yesus Kristus. Oh, mujizat, saya kira beli. Ya, lanjut. Tadi apa ada sisanya? Aku salah. 12 keranjang. 12 Hah? keranjang. Oh, 12 keranjang. 12 keranjang. Totalnya berapa? 12 keranjang sisanya dari dengan 2 ikan 5 roti memberikan makan 5.000 orang, sisanya 12 keranjang. Dikemanain itu? Sisanya. Tanyalah sama orang Alkitab itu yang menulis Alkitab itu. Ya, lanjut. Sudah. Lanjut. Sudah. Kekristenan itu ada sejarahnya, bukan ujuk-ujuk tuh muncul.
Bukan tiba-tiba muncul, bukan. Ada sejarahnya itu. Gimana sejarahnya? Coba. Ya, baca Alkitab itu sudah saya terangkan tadi intisarinya. Enggak, yang saya bingung ini Ustadz Alif, pertama-tama disebut orang banyak gitu loh. Kenapa Ya. sih disebut Aku nggak orang mau banyak ikutan, gitu loh? namanya lucu soalnya nggak mau ikutan. Iya, Gimana? itu. Kenapa disebut orang banyak gitu loh? Ya karena banyak yang mendengar pengajaran Yesus Kristus. Oh, karena banyak orang gitu. Yang mendengar pengajaran Yesus Kristus. Nah, terus Terus apanya? gitu dong. Biar lebih sempurna kawan yang kau dapat jawabannya, baca aja Alkitab itu. Intinya kekristenan tidak muncul tiba-tiba. Kekristenan ada dengan sejarah-sejarah melalui penganiayaan, dianiaya Paulus. Pengikut Kristus Kenapa itu. lagi Paulus bilangnya? Kan Bukan rasul, kenapa dia aniaya? Ya, Paulus menganiaya pengikut Kristus Alasannya? karena mengikut Yesus Kristus. Iya, alasannya dia menganiaya kenapa? Karena pengikut Kristus. Paulus mendirikan Kristen, tetapi orang Kristen menganiaya Paulus. Sebelum Gimana? bertobat. Makanya kawan kau baca Alkitab itu. Sebelum bertobat, sebelum Tuhan Yesus Kristus memilih Paulus, Paulus itu awalnya penganiaya pengikut Kristus. Setelah dia dipilih dengan penampakan, dengan Tuhan Yesus datang sendiri memilih dia, ada saksinya, yaitu Ananias. Karena Tuhan Yesus Kristus juga menemui Ananias untuk menyuruh. Sebentar dulu. Paulus ditampar sama Ananias. Hah? Ditampar dia sama Ananias. Ya, di mana tertulis itu kawan? Waduh, aku nggak bisa pikir rusak sih kalau. Enggak, Bisa, bilang aja bisa. ayatnya di mana. Ini ada Alkitab di depan Tunggu, saya. Kau ada di situ ayat kan? Nah, Sebentar dulu. Aku lihat dulu. di mana pula Ananias menampar Paulus? Duh, bagus. Nggak ada SMS mak. Nggak ada. Halo. Nah, Kisah Para Rasul 23 nomor 3. Coba kau baca itu. Bentar dulu, hari gini masih SMS-an. Aduh, Kisah oke Para lah, nggak Rasul apa-apa. 23 nomor 3. 23 ayat 3. ayat 3 Ya. 23 ayat 3. Ya. Mana ada di sini ayat 23 ayat 3, yang ada 23 ayat 30. Astaga, 23 ayat 3. Abang ini kok lucu kali ya, aku ini ketawa terus kakak. Emang sebelum 30 nggak ada angka 3, Bang? 3 ayat 30-nya ini. Aduh, kau ini paksa aku ketawa terus loh ini. Berapa, Bu? Ayat berapa tadi? 23 ayat 3. Masa 3 nya ada 30-nya ada? Allahnya yang akan menampar, bukan si Paulus. Udah, kau baca aja dulu di situ. Kau baca. Ada Ananias di sini tertulis, Bro. Kau udah kau baca dulu. Allah Kau akan baca. menamparmu, kata si Paulus.
pada si Di mana di sini Ananias menampar Paulus? Bacalah, baca kau dulu. Namun kepala pasukan ini ingin mengetahui. Ayat 3 membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau. Jangan menangis ibu. Tembok yang ditaruh. Mulai dari ayat berapa aku baca? Saya tahu ibu. Saya Mulai tahu dari ayat Paulus berapa ditampar. Jangan nangis ibu. Saya tahu Paulus ditampar. Mulai dari ayat berapa saya baca? Mulai dari ayat berapa saya baca? Halo? Itu dari 2 boleh, itu dijelaskan. Cuman kau bilang tadi adanya dari 30, bingung juga aku, nggak ada dari 1, 2 Di sini kawan, maaf dulu. Di Oke, sini saya maafkan. ayat 23, Matius kisah para rasul 23 ayat 30. Bukan 23, Dari 22. 2, dari 2 boleh. Mulai sampai Paulus di hadapan mahkamah agung, Oh, mulai biar dari biar saya baca. Biar saya baca ya. mulai dari 30. Mulai dari 30 saya baca ya. Namun kepala pasukan ini dari itu 30. jadi ayat berapa? Itu Oh, ini 3. Membalas mulai dari ayat 2. Tetapi imam besar, ini imam besar Ananias. Ini imam besar. Yang bilang Ananias itu imam apa kecil apa siapa? satu orang? Nggak ada yang bilang imam Ananias kecil, itu apa kawan. satu orang saja? banyak bernama Ananias. Oh, bukan. Ini imam besar Ananias, imam ini. Ini imam dia. besar. Paulus di hadapan Yang mahkamah. bilang imam kecil siapa? Ini imam. Apa Ananias hanya satu orang? Iya, dibaca dulu, dibaca, ditampar atau tidak, kan begitu. Apakah Ananias di Alkitab hanya satu orang? Ya udah baca kan, intinya kan ditampar. Coba baca lah, coba. Mau menangkap si Paulus. Coba dulu baca, 23 ayat 2 dibaca dulu. Anas yang menyembuhkan Paulus dari kebutaannya bukan Ananias imam besar kawan. Iya, baca dulu di situ, intinya kan ditampar. Karena banyak bohong. Coba baca itu. Apakah Ananias hanya satu orang di Ya, Alkitab? dibaca dulu itu, 23 ayat 2 dibaca. Coba. Yang menyembuhkan Paulus dari kebutaannya bukan Ananias imam besar ini kawan. Iya, dibaca dulu. Sudah saya baca ini. Nah, coba baca. Penonton mau dengar soalnya. Coba. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Ada masalah? 23 nomor 2 sampai ayat 3. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Bukan Ditampar. Ya kan? Bukan Karena banyak Ananias bohong. yang ini. Ini Ananias sebagai imam besar. Ya intinya kan Ananias ditampar. yang menjadi Ananias ini imam besar. Ananias yang bernama Ananias tidak satu di Alkitab. Yahudi bukan Itu hanya satu orang. Pak relawan itu Nah. contoh tamparnya itu kayak gimana? Contoh ditampar itu kayak gimana? Intinya Paulus dipilih Yesus Kristus ada saksinya, yaitu Aha. Ananias yang menyembuhkan. Itu tamparannya kayak gimana? Sakit atau tidak? Enggak menjadi urusan kita itu. Udah. Belajarlah supaya menerima kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ini kayak gini contohnya Pak relawan. Ini dengar ini. Sakit nggak? Enggak urusan kita itu. Kenapa Belajarlah ditampar? mencari kebenaran, bukan mencari Kenapa ditampar, kebenaran. Pak? Karena suka bohong itu Paulus, makanya ditampar lah dia. Banyak bohongnya. Paulus dipilih Yesus Kristus ada saksinya, yaitu Ananias, bukan Ananias imam besar. Karena yang bernama Ananias di Alkitab bukan hanya satu. Nah. Tapi kenapa dia ditampar? Karena banyak bohong. Nah, Di mana bohongnya? banyak lah. Jangan mempercaya yang gak ada saksinya, bro. Udah. Lanjut Ustaz Arif, artinya pernah ya Paulus ditampar ya? Sudah?
Ditampar siapa? Kok kembali ke situ? Itu kan Janganlah sudah kalian tadi. bebal. Itu namanya kebebalan yang dipertontonkan itu. Ananias yang menjadi saksi Yesus Kristus bukan Ananias imam Di Mahkamah Agung. di situ bunyi ayatnya, tetapi imam besar Ananias Saya menyuruh katakan orang-orang. menyembuhkan Ananias bukan ini, ada ayatnya lagi. Ananias menyembuhkan yang menjadi Ini sedang membahas Paulus ditampar atau membahas tentang nama Ananias sih sebenarnya? Ditampar, Ustaz. Nah, kita fokus harus membahas. membaca keseluruhan karena Iya. kalian mengutip ayat itu ada Nggak, ini gini loh. Ananias yang menjadi saksi bahwa Paulus itu dipilih Tuhan Yesus Kristus. Ya udah, di Dia hanya sini berpedoman kepada satu Ananias yang menjadi ada imam besar. Ananias, seorang imam besar nyuruh orang-orang yang dekat Paulus menampar mulut Paulus. Ananias bukan hanya satu orang di Alkitab. Ya saya nggak ngebahas 1, 2, 3 orang. Saya membahas yang menjadi saksi Paulus. Ketika Kita dipilih sedang Yesus membahas Kristus. Yesus Paulus ditampar, gimana sih? Kalian yang membahas itu, makanya saya baca itu bukan Ananias yang menjadi saksi bahwa Yesus Kristus dipilih Tuhan Yesus Kristus. Nah, terus apa sekarang bahasannya maksudnya? Terserah Anda kemana ujungnya. Oh, ya udah. Terserah Anda. Jadi kan begini Ustaz. Tadi kan saya cuma bertanya ya. Pernah ditampar loh Paulus itu. Ah ya kan gitu. Terus dia bilang, "Kapan ditamparnya?" Kan gitu. Makanya saya bawalah di situ tadi di kisah 232, ya kan sampai di 3 ceritanya. Itu. Oke. Intinya kan Oke. sudah pernah ditampar dia. Tapi yang menjadi saksi yang bernama Ananias juga. Artinya apa? Ananias itu bukan hanya satu di Alkitab, satu pribadi. Bukan masalah saksi, Wih. Pak. Yang jelas intinya ditampar gitu loh. Intinya Paulus dipilih Yesus Kristus ada saksinya, yaitu Ananias. Ananias yang mana? Ada lagi pertanyaan kan? Ini yang kau sebut ini Ananias imam besar. Nah, sementara Ananias yang menyembuhkan Paulus dari kebutaannya selama 3 hari karena melihat cahaya kemuliaan Tuhan Yesus Kristus adalah Ananias yang dijumpai oleh Tuhan Yesus Kristus. Kok melihat Yesus buta gitu ya? Ya, dengan cahaya kemuliaannya, dengan silau mata yang Bukannya Yesus itu menyembuhkan lampu. orang yang buta. Kok malah jadi buta orang? silau matanya. Coba lihat dulu lampu yang sinar yang silau. Apa kau bisa melihat? Apa matamu tidak rusak? Maaf dulu. Kan pakai kacamata bisa. Di mana? Kacamata. Di mana tertulis Paulus pakai kacamata? Siapa tahu. Ya? Halo? Begini kualitas kalian. Lanjut. Lanjut. Nggak bisa tidur gara-gara ini. Bang Begini relawan kualitas ini, Bang, abang ini asik banget diajak diskusinya ya. Iya, Seru. santun. Iya. Santun. Saya mengajak kalian mengimani Alkitab, menyikapi isi Alkitab kami itu jangan memakai akal logika, Oh, Terus? Nah ini seru ini. pakai Silakan. iman, waduh. pakai iman. Oh gitu. Coba kalau pakai iman gimana ya? Gimana menjelaskan pakai iman ketika Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Justru pakai akal logika kita mengartikan itu nggak bisa kalian kalian mengerti. Tapi Iya. kalau kalian membaca dari awal, dari mulai Alkitab itu ditulis, dari mulai kitab Kejadian sampai ke Wahyu, kalian akan mengerti itu. Lah, gimana penjelasan imannya ketika Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri"? Tadi udah dinubuatkan, Tunggu. harus disalibkan. Aku di sini dalam rupa Tunggu, jangan manusia. dimarahin istrinya, Pak. Aku di sini dalam rupa manusia. Ini apa?
Hentikan dulu ketawa kalian itu. Dari tadi ternyata Yesus manusia dari tadi aja ngomong. Yang mengatakan Yesus nggak manusia siapa? Berarti bukan Tuhan ya, manusia dong. Tuhan yang menjadi manusia. Nah, Kok kembali lagi ke situ? lanjut Ustaz. Iya, jelaskan dengan iman apa kalimat yang diungkapkan oleh Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri gitu loh. Manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Raga manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Udah, pribadi Allah itu maha berkehendak. Sehingga kehendaknya lah dia turun ke bumi ini dalam rupa Yesus Kristus. Dia tetap harus mengatakan itu supaya orang tidak bertanya banyak. Seperti Terus? yang kalian bahas tadi, kapan hari Abang? kiamat Tuhan? Kapan hari Oke. kiamat Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, itu memang tidak bisa dijawab. Bentar. Karena apa? Abang, Kalau bentar. Abang paham nggak apa yang abang narasikan barusan? mengenai yang mana? Ya barusan. Yang mana itu? Banyak Nah, barusan. yang barusan kau jelaskan belum nyampe 1 menit. Nggak ingat lagi aku, bro. Ah kan? Karena bicaranya pakai iman, makanya nggak nyambung ke kita. Aku bingung makanya. Gimana nggak ingat Pak Relawan habis ditampar. Dengar, bro. Kalian kalau membaca Alkitab itu mengatakan tidak logis, tidak logika, itu salah. Udah. Yang bener nggak masuk akal gitu maksudnya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Oh. Terus maksudnya Itulah. mati pun boleh. Mati-mati. Itu mati atas dasar apa kan gitu. Kan tidak mustahil bagi Tuhan. Ya semua bisa dilakukan Tuhan. Mati atas karena apa? Di atas karena tidak mustahil bagi Tuhan. Ya memang kan yang mustahil bagi Tuhan. Tahu kali. Ah, mati pun bisa kan? Iyalah. Ya. Suka Tuhan lah. Orang dia berkuasa. Ah. Maksudnya apa hubungannya? Apa? Hubungannya dengan kalimat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya memang nggak Oh, adil lah. gini itu saudaraku. Kompak dulu sama istri. Enggak. Gini itu kami kompak. Oke, begini tengah. Oke, mantap. Begini tuh, oke? Kematian yang terjadi kepada pribadi Yesus Kristus tidak sama dengan kematianmu, kawan. Gitu, Yang bilang gitu. sama siapa? Saya nggak disalib, saya masih hidup. Dari kedatangan sampai kematian. Kematiannya itu mau mati kayak manapun kau dengan mati kayak manapun pribadi Yesus tidak sama. Tuhan Yesus sudah dinubuatkan dia bakal disalib. Iya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, mati pun boleh kan gitu. Ya, itulah kehendaknya dia. Lah iya kan, saking tidak mustahilnya bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, mati pun bisa. Dia sudah Ya. dinubuatkan mati. Kematian yang terjadi pada pribadi Yesus Kristus tidak sama dengan kematian manusia Dia biasa. sudah dinubuatkan Yang bilang sama siapa? untuk menebus dosa. Lalu kenapa kau mengatakan mati? Ya karena tadi tidak mustahil. Dia udah siap. Bagi Tuhan apapun bisa terjadi. Iya. Ah, termasuk mati kan? Iya. Ah, Yang- udah itu yang dari tadi ditanya. Oke, yang tetap kasih mati semangat itu, abang aku relawan bilang ini. tadi, Ya, kawan. biar nggak Makanya ngantuk kasih kopinya. Maka aku bilang tadi, kawan, istilahnya matinya Tuhan Yesus Kristus yang dialami Yesus Kristus tidak sama dengan mati manusia kita seperti biasa ini. Ah, bedanya apa, Bang? Nah, itu pertanyaan yang bijaksana. Ah, iya. Daripada bijak sini, Udah, biar saya terangkan. apa? Yesus Kristus Ini saya kasih kopi 1 gelas ya, biar nggak ngantuk Yesus abangnya. Kristus mati, bangkit pada hari ketiga. Lalu kau mati, tidak bangkit, jadi abu. Di tanah. Emang dia dibakar jadi abu gitu. Jadi tahan. Nah, Oh, itu Izin masuk. bedanya. ya, Itu bedanya. Ustaz. ya. Ya, izin masuk sedikit Ustaz. Siap. Ya, waktu Yesus Tuhan mati 3 hari, siapa yang jadi Tuhan? Roh Roh Kudus. Kan mati. Allah. Kan Roh mati. apa kalau kau mati, rohmu mati. Enggak. Berarti tidak mati.
Yang mati itu kedagingannya. Iya, tunggu. Yang Tuhan ini kedagingannya apa rohnya? Roh, Roh, berarti yang mati manusianya. kedagingannya. Bukan Tuhan ya? Bukan. Rohmu nggak berarti mati. Tuhan tidak mati. Kalau ragamu mati, kau nggak mati, kawan. Berarti tidak mati ya? Kau sudah sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tunggu. Ya roh. Kau sudah sama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di mana persamaannya di mana persamaannya Yesus Kristus roh, tapi yang roh yang ada pada dia adalah roh Allah Bapa sang pencipta langit dan bumi. Roh yang ada padamu roh manusia biasa. Roh yang tidak berkuasa atas Kan roh langit dan saya nggak bumi. mati juga. Kalau saya mati kan roh saya tidak mati, sama. Tapi ragamu jadi abu. Di tanah. Tapi roh saya kan nggak mati. Nggak mati, melayang-layang. Iyalah. Dia Ragamu jadi Ya, tanah. raga kembali ke tanah. Yesus Kristus Nggak kembali ke tanah. Ya nggak tahu sekarang ke tanah atau kemana, nggak tahu. kitab itu. Jangan pertontonkan kebodohanmu di hadapanku. Waduh. Iya. Jadi yang Tuhan yang mana? Yang tubuhnya atau yang rohnya? Iya, bingung saya, Ustaz. Coba. Dari awal sudah saya katakan, Hmm. roh Allah Bapa yang adalah roh, oleh karena kasihnya turun ke bumi dengan perantaraan perawan Bunda Maria dan lahir sebagai pribadi Yesus Kristus. Raga Yesus Kristus mati, ragamu mati. Raga Yesus ini Tuhan apa bukan sih? Tubuh manusia. Oh, bukan Tuhan ya? Dia lahir dari rahim manusia. Iya, bukan Tuhan ya? Apa kau Tuhan? Yang raga Yesus gimana sih? Raga manusia. Iya, bukan Tuhan kan? Roh yang ada pada Yesus Kristus adalah roh Tuhan. Roh Allah Bapa sang pencipta langit dan bumi. Itu jelas Iya. dan nyata tertulis di Matius 4 ayat 1 Iya, sampai iya, 11 iya. baca. Iya, yang raganya bukan Tuhan, tapi yang rohnya yang Tuhan gitu ya. Oke. Gitu kan? Ya. Yesus ini berarti separuh manusia yang tubuhnya separuhnya Tuhan yang Tidak rohnya ada kan dibahas separuh-separuh. Lah itu Kau tanpa roh mati, mayat. Tapi kalau kau mati jadi abu, pribadi Yesus Kristus tidak jadi abu. Dia bangkit pada hari ketiga. roh itu tanpa ada daging, tanpa ada jasad, kira-kira Yesus ada nggak? Adalah roh Allah Bapa. Nah, nggak ada Yesusnya kan? Ya belum turun lah, belum lahir lah, belum. Lah iya, loh Yesus. Abang ini kadang-kadang Rohmu itu sudah ada kawan, tapi karena belum kawin bapakmu sama mamamu, kau belum ada. Gimana sih? Terus ketika kalau dia nggak ada rohnya, kira-kira dia bisa bicara atau tidak? Gimana? Kalau dia nggak ada rohnya, kira-kira bisa bicara atau tidak? Apa kau bisa berbicara kalau nggak ada rohmu di ragamu? Saya nggak bisa. Itu komparasi sama itu sama kau sama Tuhan. Hanya saja rohmu tidak roh berkuasa, bukan roh Allah Bapa, melainkan roh manusia biasa. Nah, terus ketika Yesus berkata, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang itu menubuatkan apa yang Lah, ketika Yesus katakan, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Tuhannya udah pergi atau belum? itu menggenapi nubuat yang tertulis di Mazmur. Lah iya, menggenapi, terus faktanya itu rohnya sudah keluar atau belum? Sejak dia tubuhnya meninggalkan rohnya, dia mati kok. Itu menubuatkan apa yang tertulis di kitab Mazmur, kawan. Iya. Ketika Yesus berkata, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ah, di situ. Itu kembali ke jawaban saya tadi. Rohnya udah pergi atau belum? Contoh yang baik. Tuhannya udah pergi atau belum? Mau pergi, akan pergi. Itu tetap harus diucapkan Yesus untuk menunjukkan contoh yang baik ketika ada umat-umatnya sedang mengalami penderitaan yang panjang, yang sakit. Pasti itu ucapannya, oh Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku?
Pas dia Lah iya, ketika Yesus berkata, ketika disalib, ketika dia mau mati, dia dengan suara nyaring dia berkata, Tuhanku, Di Tuhanku, situ mengapa?" di situ Tuhan Yesus Kristus sedang mencontohkan, Apa? apabila kalian mengalami begini, kawan, penderitaan begini, inilah ucapkan. rohnya belum pergi, cuman dia udah disalib. Nah, itu dia kan mengajarkan Mengajarkan apa? ya, hal yang baik, hal yang jangan supaya Baiknya apa maksudnya? Hah? Jangan yang Apa? baik. Heeh. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kok malah jadi tampar pipi kiri? Kenapa jadi ketampar pipi kiri? Itu kan pengajaran Tuhan. Ketika Yesus disalib, sebelum dia meninggal, kan dia berkata tuh kepada Tuhannya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Belum ditinggalkan, Bukan dia itu. disalib. Lah kalau belum ditinggalkan, oh ya udah damai dulu. Itu cara Yesus mengajarkan kepada orang-orang setelah dia naik ke surga, yang kepada orang-orang yang mengalami penderitaan yang Orang sangat. lagi menderita kok. Iya, di situ Yesus katakan, Yesus Ini, katakan, bro, ketika ketika dia kau berkata, menderita, apa perkataanmu sama Tuhanmu? ketika dia berkata, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Tuhannya udah pergi atau belum? Udah pergi. Belum, aku dia membiarkan dia disalib. Dia ya belum, bukan Tuhannya, enggak Tuhannya, itu dirinya sendiri. Roh Allah itu belum pergi. Setelah dia mengatakan itu, barulah Kasih timer. Ya, ya udah abang gantian sama bini, saya ngasih timer.